Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Eh, saya Hersubun Arif. Seperti biasa mengajak Anda berbincang-bincang dengan banyak tokoh, banyak topik-topik yang kita bahas di Hersubun Point ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk flashback ke belakang. Ini berkaitan dengan kemarin ditetapkannya Riza Khalid. Ini salah satu godfather minyak atau gasolin godfather di Indonesia yang akhirnya juga ditetapkan jadi tersangka oleh kejaksaan. Ini kasus ini mengingatkan saya pada satu tokoh yang pada waktu itu menjabat menteri di eranya Pak Jokowi, Sudirman Said, yang sering juga kita ajak ngobrol. Dan dia pada waktu itu gara-gara inilah sebenarnya orang kemudian gara-gara kasus Papa minta saham, ini kaitannya Rizal Khalid dengan Setia Novanto, terus kemudian di reshuffle. Saya baca di Detik malah disebut Menteri Pemberani, begitu kan. Ini perasaan saya kalau gaul biasa-biasa aja gitu sih ya. Diganti juga oleh Pak Jokowi. Mari kita ajak Anda ngobrol langsung dengan Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam, Mas Yarsu. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Saya cuman terbayang Anda sebenarnya beberapa ketika Pak Riza Khalid akhirnya dijadikan tersangka ya. Walaupun baru kesempatan hari ini kita bisa ngobrol. Jadi ini nunggu 10 tahun kalau Pak Riza Khalid ya. Dia akhirnya jatuh juga gitu. Kalau Tupai akhirnya sepandai-pandai Tupai melompat ya akhirnya jatuh juga. Tapi beliau tidak bisa dijangkau kelihatannya oleh Kejaksaan Agung atau belum bisa dijangkau, masih di Singapura katanya. Sementara kalau yang satunya lagi Pak Peminta Saham itu Pak Stiano Fanto itu nggak terlalu lama kasusnya ya. Kan tahun Hmm. Anda melaporkan tahun 2015 ya betul ya? 2015 ya Ya. sebagai Menteri SDM ya. Nah, waktu itu geger karena Anda bersama dengan Pak Ma'ruf Samsudin. Ya, Pak Ma'ruf Samsudin itu waktu itu Presiden Direktur Freeport dan beliau juga Betul. akhirnya nggak lama kemudian mengundurkan diri alasannya kontraknya habis gitu. Walaupun saya yakin ini ada kaitannya dengan ini gitu. Eh, cuman Pak Pak Ma'ruf Samsudin naik pangkat ini sekarang jadi Dirut Main ID ya. Saya pikir Anda juga masuk juga ke pemerintahnya Pak Prabowo. Oke, Oke. mari. Saya penasaran banget. Apa yang Anda pikirkan gitu ya ketika akhirnya melihat pemberitaan Kejaksaan Agung menetapkan Pak Riza Khalid menjadi tersangka itu. Ya, terima kasih Mas Yarsu. Pertama-tama tentu ada rasa apa ya? Bukan karena Risa Halidnya, bukan karena Ya, siapa, ya. tapi lebih pada Hmm. kalau suasana penegakan hukum berlangsung terus begini, itu artinya ada harapan. Meskipun Hmm. kita masih menunggu apakah penetapan tersangka itu kemudian berlanjut dengan pengadilan yang benar gitu ya. Hmm. Kemudian eh, keputusan yang memang fair bagi rakyat. Hmm. Nah, pertanyaan bagi MRC itu kan Muhammad sudah Riza Khalid lama, ya, maksudnya ada Riza MRC itu Khalid ya, ya Muhammad Riza sudah Khalid lama namanya. diketahui tidak berada di Indonesia dan sekarang Hmm. apakah bisa dibawa ke Indonesia itu satu Hmm. pertanyaan. Hmm. Walaupun menurut saya bisa atau tidaknya, apalagi di zaman sekarang gitu ya, Hmm. itu ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi Hmm. soal ada kemauan nggak untuk membawa. Karena apa? Karena KPK dulu pernah punya record membawa Nazarudin dari Kolombia ya. eh, Kolombia dan itu Ya, satu ya. drama yang luar biasa. Ya, dan Pak Kemudian juga sebentar, saya KPK salah pernah, dulu. Saya salah sebentar. ya. Pak Prabowo juga jadi akan mengejarnya sampai Antartika. Nah, itu penting juga nih. Nah, ya, Nah, jadi lanjut. jadi kalau Lanjut. cuma ada di Singapura sih itu Ya. ringan lah. Terus yang Kemudian tadi juga pernah ya. kita Hmm. kita punya buron Hmm. istrinya mantan mantan Wakapolri, masih Ah, ingat ya? Ibu Unun Darajatun Ibu ya. Nunun itu Ya. Hmm. itu juga dikejar, akhirnya ketemu di Myanmar atau di Bangkok. Jadi Hmm. sebetulnya apalagi zaman sekarang kamera di mana-mana, kita Hmm. Hmm. dimanapun bisa diikuti, jadi tidak ada alasan untuk Hmm. tidak bisa menemukan dan dibawa pulang. Hmm. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan rasa prihatin saya Hmm. kepada sejumlah teman yang dulu bersama saya membenahi ISC, Integrated Supply Chain, pada Ya. tahun 2009 ketika saya bekerja di Pertamina. Hmm. Anak-anak itu, adik-adik itu anak-anak baik, anak-anak yang lurus dan sangat apa namanya idealis lah kira-kira. Tapi Hmm. kemarin masuk dalam daftar tersangka yang saya sedang mencari tahu ini sebabnya apa. Dan mudah-mudahan teman-teman itu betul-betul masih terjaga kelurusannya dan ini sesuatu yang bisa kita atau saya harapkan bisa ada inilah ada keadilan gitu. Hmm. Hmm. Walaupun di antara tersangka yang baru juga saya tahu ada Biang Kerok yang memang dari dulu itu menjadi tangannya mafia di dalam itu
semua orang tahu itulah dan Yang direksi Pertaminanya ya. ya salah satu direksinya Hmm. dan orang itu memang sangat piawai memobilisasi opini. Eh, Ah. saya pernah Hmm. menjelang diangkat sebagai senior vice president ASI itu Hmm. di demo tiap hari, dimobilisasi tiap hari dan Hmm. diberi wajah, wajahnya wajah saya tapi kemudian badannya anjing atau monyet terus dikatakan Sudirman mafia migas, pecat Hmm. Sudirman dan sebagainya. Jadi Hmm. Hmm. kalau kalau nanti belakangan ada setelah saya berurusan sama Novanto itu dilaporkan dengan cara begitu, itu kurang lebih Hmm. approach-nya sama lah, produksinya sama. Hmm. Jadi daftar tersangka kemarin tuh saya mixed feeling karena Hmm. benar ada orang-orang yang masih sejak dulu kita ketahui sebagai sumber masalah, Hmm. tapi juga ada sejumlah adik-adik kita yang masih muda itu yang sebetulnya dulu menjadi bagian dari pembenahan itu. Oh, Itu jadi eh, dugaan Anda, apakah ini akhirnya mereka terkontaminasi atau mereka hanya jadi korban? saya punya sejumlah teman yang terpaksa terseret kasus hukum dan saya tahu dia tidak Hmm. mengambil, tidak menerima apapun Hmm. dan ternyata apa sebabnya? Hmm. Ini mungkin perhatian bagi anak-anak muda kita yang sedang tumbuh hari ini, ya, sedang naik daun. Hmm. Ternyata masalahnya sederhana sekali, Mas. Apa itu? Tidak bisa mengatakan tidak Hmm. 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 terhadap sesuatu yang Oh. sebetulnya melanggar Hmm. hukum. Jadi Hmm. mungkin karena tekanan, mungkin Hmm. karena merasa saya harus duduk di sini terus, mungkin juga Hmm. karena Hmm. eh, dikatakan udah aman, tenang aja, maka Hmm. mereka tidak mampu mengatakan tidak sehingga kemudian terbawa dan salah satu yang saya kenal baik namanya Toto Nugroho ya. Toto ini Hmm. kan sekarang juga sedang menjabat salah satu anak perusahaan yang penting yaitu pabrik baterai. Itu Hmm. kawan yang saya kenal dari dulu kerjanya rapi, Hmm. pinter, apa namanya cerdas gitu dan tidak punya interest apa-apa. Jadi mudah-mudahan di antara mereka itu akhirnya keadilan akan reveal akan muncul. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oke, tapi dengan pernyataan Anda tadi itu menunjukkan betapa sudah apa ya kita sebutnya polutednya ya situasi kita di perusahaan-perusahaan di BUMN, di pemerintahan dan sebagainya sehingga orang-orang yang tadinya Anda pikir baik itu walaupun kita masih Ya, praduga tak bersalah lah gitu. Apakah ya tadi itu yang seperti Anda sebutkan mungkin dia tidak terlibat tapi dia bisa menyatakan tidak berani menyatakan tidak karena ingin terus di dalam jabatannya. Kan ya. jadi ini menurut kan susah berat dong bagi orang-orang baik yang ingin masuk dan mereka ingin jangan nggak usah membenahi untuk tetap menjadi orang baik aja susah banget dong kalau gitu di dalam pemerintahan kita itu. Saya sering mengatakan baik dalam tulisan maupun Hmm. dalam statement-statement Hmm. pendek lewat Twitter, lewat Hmm. Instagram maupun dalam berbagai forum-forum publik ya. Hmm. Yang sedang terjadi adalah kemerosotan tata kelola, Hmm. kemerosotan kontrol environment, lingkungan pengendalian. Hmm. Sehingga memang betul sekali, terutama di tempat-tempat yang otoritasnya besar, Hmm. resourcesnya besar, aset yang dikelola besar, itu muncul satu kultur baru tidak bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik gitu. Oke. Hmm. Eh, Pengusaha menjadi pejabat negara, tapi juga terus-menerus melakukan usahanya gitu ya. Hmm. Atau 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 pejabat negara yang berlatar belakang pengusaha atau keluarganya pengusaha menggunakan otoritasnya untuk membantu atau Ya. memperlancar atau membesarkan bisnis dari keluarganya. Ya. Itu nanti akan terjadi di dalam kasus ini kan disebut-sebut kan Hmm. nama menteri dan juga keluarganya disebut-sebut Hmm. beberapa orang. Tapi juga terjadi di misalnya kasus apa namanya pembelian notebook di eh, Kemendikbud ya. Kemendikbud gitu. Itu kan Hmm. juga ada hubungan-hubungan begitu. Jadi Hmm. eh, ada satu suasana di mana saya sebut tadi kontrol environment sedang mengalami penurunan, sedang mengalami kemerosotan, Hmm. sehingga instrumen-instrumen pengendalian dipatahkan dan terjadilah kasus seolah-olah merasa tidak akan tersentuh hukum. Nah, Hmm. saya ingin menyampaikan dua pesan kepada teman-teman muda terutama ya. Hmm. Nomor satu, sadarilah bahwa apabila Anda punya kekuasaan di publik Hmm. terutama, Hmm. itu kekuasaan pinjaman yang akan sementara sifatnya. Suatu hari Hmm. akan selesai dan ketika selesai itulah kemudian muncul eh,
apa namanya pandangan-pandangan baru, kemudian kita akan dilihat apakah melakukan tindakan-tindakan salah atau tidak. Seperti sekarang ini kan kejadiannya tahun 17, tahun 14, tahun Hmm. 15, Hmm. tapi sekarang baru dimunculkan kan, Hmm. karena banyak di antara pejabat yang sudah tidak tidak di sana lagi. Iya, iya, Nah iya, karena iya. itu Hmm. pesannya senior kita Pak Kuntoro Mangkusubroto almarhum, dia mengatakan begini, Man, yang kamu harus pikirin tuh ketika tanda tangan dokumen sebagai menteri katanya, Hmm. itu bukan result sekarang, bukan. Hmm. Tapi bayangkan 5-10 tahun lagi ketika Anda sudah tidak di situ, Hmm. ditemukan orang lain yang tidak tahu ceritanya, kemudian Hmm. dijadikan masalah. Gitu. Itu Hmm. Hmm. itu penting sekali. Dan menurut saya itu yang terjadi sekarang itu ada unsur begitu. Iya, iya. Pesan yang kedua adalah begini, siapapun sebaiknya jangan merasa untouchable, Hmm. 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 seolah-olah tidak bisa disentuh. Hmm. Ya mungkin sekarang tidak bisa disentuh, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan ada sejumlah pihak yang terbukanya kesalahan ketika sudah pensiun, sudah menikmati hari tua, bahkan keadaannya sudah tidak lagi fit, kemudian mesti mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan itu. Jadi, Hmm. nah sekarang ini kan atau dalam kasus ini adalah seolah-olah ada pihak yang tidak akan tersentuh oleh hukum karena setiap kali pergantian rejim Hmm. selalu pihak ini eh, merasa Berada, bisa mengkooptasi dan ya, bisa berada dalam mengatur kekuasaan juga ya, gitu, dan tetap berada dalam betul, kekuasaan. Ya, ya, betul. ya. Jadi Hmm. jadi berkelindar dalam kekuasaan. Jadi Hmm. menurut saya tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak Hmm. ada orang yang tidak bisa disentuh Hmm. karena setiap kejahatan pasti punya crack, punya lubang untuk membongkarnya dan hari-hari ini adalah satu pembuktian. Nah, sekarang tinggal kita tunggu apakah proses pengadilan akan berjalan dengan baik sehingga kemudian kebenarannya kebenaran, kemudian yang salah juga dihukum dan akhirnya terjadi satu pembersihan. Nah, kalau kita teruskan sedikit ke depan, ada dua hal yang kita tunggu, Mas Heris. Nomor satu, apakah terbukanya kasus-kasus ini Hmm. membuat Pertamina betul-betul berbenah, gitu. Hmm. Bukan bukan menjadikannya sebagai siklus 5 tahunan ya sudah. Ya, lima ya, ya. tahunan bongkar-bongkar kembali pada praktek lama, pemain lama, tapi Hmm. kemudian eh, eh, berubah majikannya kira-kira gitulah. Ya, 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 Nah, ya. yang kedua kita tunggu juga apakah pemerintahan ini betul-betul menggunakan semua kasus-kasus besar ini sebagai pintu bagi penegakan hukum. Ya. Kalau yang terjadi adalah satu hanya pergeseran Hmm. praktek yang dulu berlangsung, Hmm. yang dikelola oleh Mr. A kemudian sekarang jadi Mr. B, Hmm. sangat disayangkan karena energi kita begitu Hmm. besar untuk memerhatikan, untuk mengikuti dan juga terutama teman-teman di kejaksaan Enggak. di pengadilan yang akan mengerjakan kasus-kasus ini. Ya, oke. Saya ingin mengomentari beberapa pertanyaan Anda. Yang pertama tadi, yang Anda sebutkan itu, saya ingat jadi pepatah Jawa yang disebutkan becik ketiti Allah ketoro, dan Ya, kemudian yang salah itu pasti seleh itu. Entah kapan kita nggak tahu, ada yang cepat. ya, Novanto sangat cepat, hanya hitungan tahun. Kalau ini sampai satu dasawarsa, kemudian lah kalau Riza Khalid ya 10 tahun kemudian. Yang ya, kedua soal ini, yang ini juga sudah lama saya sering dengar bahwa yang begini-begini ini paling biasanya mau ganti bohir, mau ganti majikan gitu. Tapi kan dalam kasus Mr. R atau Reza Khalid, ini kan orang yang bisa bermain di sepanjang zaman. Saya ingat ini dia sudah dikenal sejak pada era Orde Baru, masih bermain dengan keluarga Cendana, kemudian berganti kekuasaan, dia terus berjalan dan zamannya Jokowi tentu saja dia sangat berkuasa sehingga Anda terpental begitu ya dari pemerintahan karena mempersoalkan dia. Yang sekarang kenapa justru jatuhnya pada eranya Pak Prabowo gitu. ya ini saya tidak bermaksud menyamakan Reza Khalid sebagai kriminal tidak ya, tapi Hmm, sebagai referensi saja. ya. Kita pasti menyaksikan film Pablo Escobar ya, Ya, Pablo dan Escobar. betapa betapa raksasanya kekuatannya dan segala macam bisa diatur, bahkan Hmm. siapa calon presiden mendatang pun bisa diatur. Hmm. Dan sederhana sekali ketangkapnya, Hmm. bersembunyi di satu rumah, kemudian Hmm. tidak tahan untuk tidak keluar rumah. Pak, tidak tahan Keluarlah keluar komunikasi dengan anaknya, berkomunikasi betul dengan anaknya. berkomunikasi dengan Oke. keluarganya, Hmm. kemudian dikejar dan eh, tertembak di atas genteng dan selesai Hmm. urusan Hmm. gitu. Jadi Hmm. Hmm.
Jadi kadang-kadang hal sederhana itu menjadi lubang untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Begitupun kita cerita Al Capone ya, itu kan klasik story kan. Mhm, Itu bisa nyogok polisi, bisa menaklukkan senator, mhm, bisa pegang jaksa semuanya. Bahkan mhm, seorang polisi muda bernama Eliot Ness itu dianggap mhm, mhm, eh, naif gitu ya. mhm, Kemudian dengan kesungguhannya akhirnya dia bisa melumpuhkan. mhm. Tetapi yang menarik adalah Al Capone itu ditundukkan lewat kasus pajak gitu oleh Akuntannya ya. Buk, akuntan yang ya, wajahnya culun, kemudian ya. dia menemukan kasus dengan itu. Jadi sebetulnya Bookkeepernya ya yang disebutnya ya. betul Ya. bookkeepernya. Mhm, Jadi sebetulnya pintu masuk bisa dari mana saja. Nah, mhm, pertanyaan tadi kan mengapa perlu di eranya Pak Jokowi, Pak Prabowo? mhm. Ini terus keliru antara Pak Jokowi Pak Prabowo ya. Nakal ini. Menurut saya, menurut saya ini momentum Mhm, yang eh, saya selalu katakan begini, pada setiap pergantian pemerintahan, mhm, siapapun yang duduk, mhm. biasanya yang baru ini kepengen menunjukkan hal-hal yang dulu tidak diselesaikan, pengen Mhm. diselesaikan gitu. Dan Oke. mudah-mudahan ini satu momentum ke arah sana. Makanya Mhm, sayang betul kalau sudah dibongkar-bongkar, seluruh masyarakat punya harapan besar, mhm, kemudian muncul orang-orang yang apa selama ini disebut untouchable, mhm, ternyata bisa dipegang, tapi kemudian tidak sungguh-sungguh dijadikan dasar untuk melakukan pembenahan. Itu sayang betul gitu. mhm. Oke, eh, ini kan memang perlu satu keberanian ya dalam hal melakukan itu, kesungguhan, bukan hanya keberanian Ya, ya, tapi juga ya, kesungguh-sungguhan. Dan kemudian juga apa saya kira informan yang mendukung juga Pak Dirman, karena apa yang Anda ya, lakukan waktu itu ada keberanian, ada kesungguhan, tapi informannya yang tidak mendukung, justru dari seorang betul. presiden yang tidak mendukung Ya, Anda. Dan untuk sorry itu saya mesti menyatakan ada orang seperti Anda, terus kemudian orang seperti Pak Ma'ruf Samsudin, saya kira mungkin agak sulit kita mencarinya karena oke, kalau Anda kita kenal sebagai aktivis. Pak Ma'ruf yang dari latar belakang seorang militer begitu ya. Dan tapi kemudian pindah ke dunia sipil dan bisnis. menempati ya kedudukan yang sangat tinggi loh. Itu kan Ya, CEO dari atau presiden direktur dari perusahaan tambang terbesar dan saya bisa membayangkan fasilitasnya sangat gede. ya. Tapi dia berani pertaruhkan itu gitu dan kemudian dengan tenang dia menyatakan saya mundur karena kontraknya sudah habis. Saya nggak percaya itu kalau kontraknya habis pasti ada kaitannya dengan kasus ini gitu. Iya, dan beliau sekarang kita Hmm. doakan ya, ternyata Ya, memimpin holding dari keseluruhan perusahaan tambang. ya, betul itu. Dan saya ketika ketemu sama beliau, saya ngomong saya nggak terlalu kenal dengan Anda, tapi dengan reputasi Anda, saya percaya dengan Anda. Itu kan yang penting. Itu saya kira penting Iya, kita. ya. Ya. Jadi, mungkin begini ya, eh, saya agak sulit bicara karena Hmm. sebetulnya saya ada dalam mixed feeling antara Aha. berharap perbaikan lingkungan tadi, sehingga Hmm. eh, sering saya katakan bahwa dalam 20 tahun terakhir Hmm. kita mengirimkan begitu banyak sarjana Hmm. untuk memperoleh pendidikan-pendidikan lanjut, Yes. master, Hmm. doktor segala macam. Hmm. Hmm. Dan jumlah alumninya melalui program LPDP, Hmm. program World Bank, Hmm. program USAID, program Fulbright-nya Hmm. US, Hmm. kemudian Chevening Award dan sebagainya, Hmm. termasuk Jepang itu lebih dari 80.000 sudah Ya. tamat dan Hmm. sebagian besar menurut saya sedang ada dalam puncak-puncak karir usia 40-an, Hmm. 50-an Hmm. dan itu mereka membutuhkan lingkungan yang disebut sebagai meritokratik. Hmm. Orang-orang yang memang punya kapasitas, punya integritas, punya kemampuan leadership diberi kesempatan gitu. Hmm. Tetapi kita harus mengatakan dengan jujur, walaupun memang harus dengan maaf, Hmm. eh, suasana politiknya tidak demikian kan. Suasana Ya. politiknya itu politik yang Hmm. penuh dengan warna nepotisme. Hmm. Terutama kalau kita lihat paling atas itu kan warna nepotisme terlihat betul. Nah itu pasti berpengaruh ke bawahnya gitu. Nah Hmm. saya merasa sayang betul kalau orang-orang yang kita didik bertahun-tahun lamanya itu kemudian tidak mendapatkan Hmm. tempat terbaik. Ya. Di berbagai tempat ada satu usaha seperti itu, tapi kelihatannya belum menjadi warna dalam pengelolaan politik negara keseluruhan. Hmm. Hmm. Oke. Jadi apa ya yang saya sulit untuk mendefinisikannya karena kan sekarang sejak zamannya Pak Jokowi sampai sekarang juga digembar-gemborkan Indonesia Emas gitu. Dan Ya, saya tidak melihat itu bahkan saya ngomong dengan mereka-mereka yang Anda sebut tadi itu yang ya, lulusan-lulusan seperti ini mereka merasa juga justru tidak ada masa depan gitu. Kalau kita ngomongin seperti ini nanti dianggap
wah ini konspirasi Indonesia gelap dan sebagainya kan Ya, begitu. ya, ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Hmm, Tadi pagi saya ketemu dengan teman-teman dari hmm, eh, sejumlah instansi lah, saya tidak hmm, sebut instansinya. hmm, Mereka merasa bahwa ini kita bisa mentok karena ternyata hmm. penataan eselon satu, penataan direksi BUMN, penataan komisaris BUMN itu Nah itu dia. Hmm. jauh dari atau tidak memberi warna meritokrasi tadi. Jadi mereka merasa Betul. kalau begini caranya orang yang kerja baik memang belum tentu Hmm, apa namanya memperoleh kesempatan terbaik karena orang sekarang masih dilihat eh, siapanya siapa dulu, nah, afiliasinya bagaimana gitu. betul. Hmm, Dan saya kembali mengatakan mestinya ada dua level ya. Nomor satu level politik memang tentu orang-orang yang bekerja keras, yang punya, yang berkeringat istilahnya itu yes. mesti dikasih reward ya. Hmm, Kemudian ditata begitu rupa, mungkin sebagian jadi wamen, jadi menteri, jadi apa gitu. hmm, Tapi tataran berikutnya harus betul-betul non partisan, hmm, kemudian diisi orang-orang profesional. hmm, Misalnya begini pertanyaannya. Eh, ini kaitannya dengan apakah Pertamina betul-betul sungguh-sungguh akan berbenah misalnya gitu ya. hmm, Mengapa tidak komisaris-komisaris anak-anak perusahaan itu dicarikan orang-orang profesional yang betul-betul ngerti industri, yang hmm. betul-betul paham mengenai keuangan, paham Ya, mengenai korporasi segala macam, hmm. daripada dititipkan atau diserahkan, diamanatkan kepada para wakil menteri gitu. Ya. Itu kan wakil menteri banyak Wakil sekali yang menjadi. dia wakil menteri, wakil lembaga, terus kemudian bahkan juga lembaga survei, buzzer, Iya, masih betul, itu. betul, Mhm. betul. Jadi kalau orang merangkap jabatan sepenting itu, Mhm. menurut saya menteri itu wakil menteri sama dengan menteri lah. Ya. Itu hampir bisa dipastikan dari segi waktu Mhm. itu tidak akan maksimal. Mhm. Fokus pada urusan-urusan industri yang dikomisarisi juga pasti tidak sedalam orang-orang profesional. Yang ketiga adalah soal konflik of interest. Misalnya Mhm. komisaris itu kan sebenarnya pengawas. Tapi kalau dia juga bekerja di sektor yang juga kemudian diawasi sebagai regulator, itu Mhm. kan artinya sesuatu yang ada konflik of interest. Jadi memang pelajaran dari Pertamina harusnya ditarik agak luas gitu, bahwa Mhm. hal-hal seperti ini bisa terjadi di industri lain. Nah, Oke. kebetulan di sini ada tokoh yang terus-menerus ada di situ yang namanya Reza Khalid itu yang Mhm. sekarang mungkin baru pertama kali mendapat status sebagai tersangka. Mhm. Selama ini kan hanya jadi Ya. apa sorotan politik ya, Mhm. pembicaraan di Mhm. Rumor berbagai gitu ya. forum, Jadi rumor ya. segala Mhm. macam. Mhm. Tapi sekarang ternyata kalau lihat kasusnya juga kan kasusnya saya tidak kaget bahwa Mhm. mereka melakukan itu karena memang saya menyebutnya energi itu adalah bidang yang tidak banyak orang tahu sehingga terlalu banyak hal-hal yang funny bisnis itu bisa dikerjakan tanpa sepengetahuan masyarakat. Karena itu Ya. memang sejak dulu saya berpendapat cara terbaik untuk mengurai tindakan-tindakan kolusi korupsi seperti ini ya dibawa ke publik. Nah, Ya, dulu ya. kita pernah punya pandangan Pertamina sebaiknya dijadikan perusahaan publik sifatnya itu non listed public company katanya kata istilahnya. Jadi tidak Jadi tidak ke IPO, tidak dijual sahamnya kembali. tidak dijual, Mhm. Mhm. tapi kemudian semua cara pengelolaannya itu mengikuti regulasi perusahaan publik. Gitu. Itu Oke, dulu idenya ada keterbukaan Pak. informasi segala macam itu dijalanin semua ya. Betul, betul. Mhm. Dan itu idenya Pak Ari Sumarno almarhum bersama dengan Pak Sofyan Jalil. Waktu itu kita sudah siapkan Mhm. PP-nya tapi tidak keburu Ya, keburu ya. terjadi perubahan pemerintahan. Ya, oke. Ini kan kalau kasus tadi Anda pasti fase betul kan Anda tim soal Petral dan sebagainya itu kan waktu itu Anda yang nanganin ya dan Reza Khalid juga ada di Ya, pusaran itu terus Anda ya. yang tadi saya sebut aja namanya Hanung Budia itu kan yang Anda maksud ya yang di Pertamina tadi itu ya. Kan dia juga bermain di situ lah. Mereka keduanya ini apa ya? Duet sebenarnya ya dalam permainan semacam itu gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan masuknya komisaris-komisaris yang sorry to say, mungkin di antara mereka banyak orang-orang pintar, tapi mereka tidak punya latar belakang teknis soal migas, kan kita jadi mengkhawatirkan kan mereka ini mau jadi apa di situ gitu. Ya, nama yang disebut tadi kan Mm-mm. yang menghalangi perbaikan supply chain gitu ya, Ya. kemudian Mm, pokoknya berusaha mm, membuat praktek lama berjalan terus lah. mm, Nah, memang itu juga ke apa ya concern saya lah mm, terhadap perkembangan di migas ini karena
Hmm. di Pertamina terutama karena sebetulnya ini kesempatan besar. Hmm. Saya lihat direksi yang baru ini banyak teman-teman muda yang Hmm. progresif, yang mudah-mudahan dia dia cepat melakukan perbaikan. Tapi tadi di komisaris baik di induk perusahaan, Hmm. di holding maupun Oh, di anak di perusahaan. subholdingnya itu Hmm. menurut saya memang sebaiknya diperbanyak orang-orang profesional yang paham industri, paham keuangan, paham korporasi karena memang ini perusahaan sangat besar dan kalau perusahaan besar itu memberi contoh dengan cara mengangkat komisaris dan direksi itu tidak memperoleh standar yang terbaik, maka yang lain-lain akan ikutan. Hmm. Dan Oke. sebetulnya begini nih, ini yang juga perlu diperhatikan oleh publik. Barangkali di antara tata cara atau persyaratan atau kompetisi Hmm. untuk masuk menjadi karyawan itu Pertamina salah satu paling ketat. Hmm. Bukan hanya BUMN ya, tapi Hmm. juga seluruh perusahaan. Karena memang perusahaannya besar sekali ukurannya, Hmm. kesempatannya begitu besar, Hmm. tapi juga penghasil apa namanya kompensasinya cukup besar. Yes. Kemudian ada training, ada fasilitas macam-macam yang sangat menarik gitu. Artinya apa? Sebetulnya yang masuk ke Pertamina itu the best apa namanya graduate Hmm. yang harusnya kalau dijaga terus sampai ke atas Hmm. itu bisa menjadikan satu perusahaan yang sangat kuat. Nah, tetapi kalau di tengah atau di pucuk pimpinan dicegat dengan pendekatan-pendekatan yang politis ya, afiliasi politik segala macam, nah itu sebenarnya sayang. Jadi Hmm. kembali kita perlu dua level. Satu level politiknya silahkan aja, itu Hmm. yang memenangkan pemilu Hmm. berhak untuk menatanya, Hmm. tapi level profesionalnya sebaiknya jangan diganggu dan Ya. kembali kepada Pertamina. Pertamina punya aset manusia yang luar biasa banyak dan direkrut dengan cara-cara yang sangat kompetitif sehingga harusnya dimanfaatkan dengan maksimal. Oke. Nah, tapi kalau kita kembali topik awal kita berkaitan dengan penetapan ada 9 orang tersangka ya yang di Pertamina dan salah satu ada 2 nama besar di situ, nama yang pasti yang paling banyak sebetulnya Muhammad Rizal Khalid dan kemudian ada Hanung Budia yang direktur apa dia direktur pemasaran dan niaga ya. Niaga mantan ya direktur pemasaran dan niaga dari Pertamina dan sebagainya. Apakah Anda ini melihat ini, nah orang-orang yang tadinya tidak tersentuh tiba-tiba tersentuh itu jadi semacam indikasi memang betul-betul ada keseriusan dalam melakukan itu atau seperti yang tadi saya sendiri juga beberapa waktu lalu menyinggung atau ini hanya ganti bohir saja, apa yang Anda yakini dan tapi apa Anda yang harapkan lah supaya fair juga gitu. Saya mulai sisi positifnya dulu ya. Ya. Eh, saya sering mengumpamakan perubahan itu seperti kalau kita di rumah ya, di rumah Hmm. itu kan ada sofa misalnya. Hmm. Sofa yang tadinya menghadap ke utara katakanlah Oke. sebut. Hmm. Kemudian karena pengen ada penyegaran Hmm. kita geser Hmm. menghadap ke timur gitu Itu kan. kalau rumahnya bukan bukan tipe 14 atau tipe 18 yang Atau rencana. 18 ya. Ya Kita gitu. kita asumsikan rumah normal ya. Ya oke. Eh, Ketika digeser itu di bawahnya pasti ketemu ya debu, Mm-mm. ya mungkin kecoa yang keinjak gitu ya. Mm-mm. Kemudian kaos kaki satu yang hilang. Gimana kemarin itu? Kan artinya apa? Setiap perubahan itu membuka kesempatan pada perbaikan-perbaikan, pembersihan-pembersihan. Ya. Dan perubahan pemerintah juga begitu harusnya gitu. Ya, Mm. jadi nomor satu dari segi positif adalah semangat kejaksaan, semangat penegak hukum, semangat Presiden Prabowo, semangat Menteri yang menangani hukum untuk Mm. membuka ini semua Mm. patut diapresiasi gitu. Nah, Oke. pertanyaannya tadi Mm. follow up-nya apa? Gitu. Mm. Mm. Kalau follow up-nya adalah pengadilan yang fair sehingga yang salah dihukum betul-betul ya, yang tidak salah juga mesti dibebaskan gitu. Mm. Kemudian follow up-nya adalah Pertaminanya dibenahi, sektor ini dibenahi dengan diisi dengan orang-orang yang tadi yang profesional sampai pada sikap pimpinan tertinggi terhadap ini semua gitu. Karena 900.000 barel per hari itu belanja yang terlalu menarik untuk dibiarkan tanpa memungut uang-uang komisi gitu. Berapa sih nilainya itu? Ya katakanlah sekarang harga minyak umpamanya lima puluh Mm. dolar lah gitu ya. Mm. Mm. Itu kan artinya 50 dolar kali 900.000 Mhm. itu sama dengan 450 atau 45 juta dolar sehari itu Ya, ya, gila banget ya. sehari itu. Mm. Mm. Saya dulu waktu menjadi kepala yayasan saya pernah mengurus belanja kurang lebih
1,5 triliun nilainya dalam rupiah gitu. Dalam sehari. Jadi dalam sehari, setiap Hmm. hari kita Hmm. masih belanja apa namanya belanja dolar karena kan masih bayar gitu ya. Hmm. Jadi kalau dari sisi itu kemudian pemegang kekuasaan tidak cukup rela Hmm. menertibkannya sebagai pembenahan yang mendasar, Hmm. yang akhirnya menunjuk bohir baru untuk ya sudah sekarang kamu ke sana, bukan Hmm. lagi ke sini. Hmm. Itu menurut saya sangat disayangkan dan kita berdoa mudah-mudahan tidak menuju ke sana. Dan kalau ternyata akhirnya yang terjadi adalah hanya berganti bohir, Ya. ya kita mesti terus lakukan koreksi. Kita harus Oke. mengingatkan bahwa Hmm. katanya mau UUD 45 pasal 33 kan begitu kan? Iya, iya, iya. Ini mau pemerataan, katanya mau kejar koruptor sampai Antartika. Antartika. Hmm. 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 Walaupun sebetulnya kita cukup mengejar koruptor antar kita sebetulnya, bukan tidak perlu Antartika. Karena Menarik ini. karena karena di sekeliling juga ada Iya, sebetulnya gitu. iya. Oke. Jadi Tapi sebelum Antartika kita kejar dulu antar kejar kita dengan gitu. menarik ini. Oke, tapi kalau indikatornya ini nanti keseriusan itu apakah harus dilihat sampai bisa membawa kembali Riza Khalid ke dalam ke Indonesia atau ya ini pun sudah menunjukkan keseriusan tanpa atau dengan Riza Khalid bisa diadili secara fair Ya, gitu di pengadilan. mari kita berikan yang namanya the benefit of the doubt ya. Ya. Kita kita beri prasangka baik Hmm. sampai akhirnya ada bukti sebaliknya. Hmm. Tapi kasus ini harus kita perhatikan terus, harus kita kawal terus secara opini Oke. dan mudah-mudahan eh, para penegak hukum bekerja dengan sebaik-baiknya dan sebetulnya kan gini ya kalau lihat makro apalagi Hmm. seluruh hal yang kita punya sebenarnya baik lah. Resourcesnya baik, Yes. sumber daya alam baik, Hmm. infrastruktur baik, Hmm. manusianya baik, Hmm. modal juga kita punya nggak jelek-jelek amat. Yes. Apa sih yang tidak ada? Yang tidak ada adalah penegakan hukum. Yang Ya. tidak ada adalah kepastian. Yang tidak ada adalah Hmm. bersih, praktek pemerintahan yang bersih. Ya. Kalau ini kita punya, ya visinya Pak Prabowo untuk 8% bukan tidak mungkin Ah. bisa Ya. dicapai gitu. Yes, ya. Tapi kalau kemudian eh, misalnya itu hanya meneruskan permainan pemainnya yang berganti, Hmm. eh, itu Ya. sesuatu yang berat karena kita semakin diteropong oleh dunia internasional. Hmm. Kita tidak bisa sembunyi. Hmm. Kata seorang senior, Hmm. bisnis itu bisa menghadapi dua hal, satu risiko, satu lagi ketidakpastian. Hmm. Kalau risiko bisa dihitung katanya. Hmm. Risiko sebesar apapun kalau bisa dihitung, dia akan jalankan investasi. Hmm. Tapi ketidakpastian itu betul-betul gelap. Ini mau apa Oke. gitu. Mhm. Nah, Ya. jadi kalau kita ingin mengundang investor untuk menumbuhkan ekonomi kita, Hmm. harus memberikan signal adanya kepastian hukum. Dan Ya. itu adalah hal yang ditunggu gitu. Oke. Karena soal risiko itu bisa bisa dihitung dan bisa dikalkulasi karena itu kemudian bisa Ya. bisa dikelola seperti itu. Oke. Saya ingin menutup hari ini dengan quote of the day saya kira ya. Untuk Hmm. memberantas korupsi di Indonesia kita tidak perlu jauh mengejar ke Antartika, cukup kejar di antara kita semua. Gitu ya, Pak Chief Sudirman Said. Boleh, boleh, boleh. Oke. Sampai Jadi ketemu lagi ya. sebelum ke Antartika kita lihat antar kita dulu gitu. Yes, oke. Terima kasih Pak Sudirman Said, mantan Menteri Makasih Mersu, SDM. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.